Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyaral muttaqina bi anna lahumul husna fid dunya wal akhir. Asyhadu an la ilaha illallah mab'utsu bir risalatil munirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizatil bakhirah wa ala alihi wa ashabihi ahlihi taqwa wa ahlihi al maghfirah amma ba'd. Pertama-tama kita menjadikan pujian puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan pembelajaran kita. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Baiklah, saya dari kelompok 3. Materi kelompok 3 yaitu pengelolaan pembelajaran. Baiklah, pengelolaan siswa. Peserta didik atau siswa adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Sikdiknas, siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang tertentu. Yang selalu mengembangkan potensi dirinya baik daripada aspek akademik maupun non-akademik. Selalu proses pembelajaran yang diselenggarakan siswa atau peserta didik merupakan unsur inti proses kegiatan pendidikan. Dan adapun tujuan dan fungsi pengelolaan siswa, tujuan khusus pengelolaan peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan untuk kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Itulah tujuan dan fungsi pengelolaan siswa. Yang selanjutnya, pengelolaan guru. Definisi guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdi dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal, tapi diajarkan tersebut karena pendidikan formal diajarkan pendidikan lainnya bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Kita lanjut. Pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik sebagai sumber belajar di dalam lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan pembelajaran menciptakan proses belajar untuk menciptakan proses belajar yang dapat mudah direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dengan baik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Adapun metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan diatur oleh tenaga pendidik atau guru, serta memiliki macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode debat. Yang keempat, metode eksperimen. Itulah yang sempat saya bawakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua.
materi yang singkat yang saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.